Hai semuanya anak-anak ibu, pasti kalian sudah tidak sabar lagi kan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, masih tentang observasi, tetapi di sini kita akan mempelajari tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, inilah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Nah, kita lanjut ya. Hari ini kita akan mempelajari 3 cakupan dalam materi kita tadi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang jenis kata atau kelas kata. Yang kedua, tentang afiksasi. Yang ketiga, tentang jenis kalimat. Nah, inilah materi yang kita bahas nantinya untuk pertemuan hari ini. Paham ya? Baik, kita lanjut. Materi kita tentang jenis kata atau kelas kata. Materi kita hari ini mencakup 3 bagian, di mana kelas kata atau jenis kata yang pertama sekali kita akan membahas kata benda. Ya, yang kedua kata kerja, yang ketiga kata bilangan, yang keempat kata sifat, yang kelima kata keterangan, yang keenam kata penghubung, dan yang terakhir kata depan. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu dalam pembelajaran kita tentang jenis kata atau kelas kata. Baiklah, kita lanjut kembali anak ya. Dimulai dari kata benda. Berikut pengertiannya. Kata benda adalah kata yang merujuk pada suatu benda. Nah, kalau dikatakan merujuk terhadap suatu benda, berarti contohnya bersinggungan dengan kata benda itu sendiri. Nah, sebagai contoh, diperhatikan ya contohnya. Misalnya kata rumah, kata sepeda, kata buku, kata pulpen, kata penggaris. Nah, contoh yang lainnya misalnya kata benda apa? Misalnya adalah payung, pulpen. Oh, sudah ada pulpen. Apalagi contohnya? Misalnya baju. Nah, selain baju apa lagi? Misalnya cincin. Nah, itu adalah kata benda. Nah, kata benda disebut juga dengan istilah nomina. Ya, nak ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya noun. Paham ya? Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, kata kerja atau verba atau disebut juga kata verb. Ya. Penjelasan kata kerja. Kata kerja adalah kata yang merujuk pada suatu tindakan, ya, ya. Kata yang merujuk terhadap suatu tindakan. Nah, kalau dikatakan merujuk terhadap suatu tindakan berarti yang melakukan tindakan ataupun aktivitas ataupun merupakan sebuah pekerjaan. Nah, seperti apakah bentuk contoh kata kerja? Berikut contohnya. Contohnya misalnya kata melukis, menari, berlari, menggambar, berbicara. Contoh yang lainnya misalnya apa? Misalnya menyimak, itu adalah contoh kata kerja. Contoh yang lainnya misalnya apa? Misalnya adalah memasak, itu adalah kata kerja. Ya, nak ya, kata yang melakukan suatu tindakan. Paham ya? Bisa kita lanjut kembali? Pasti bisa, karena materinya masih sangat mudah. Nah, kita lanjut kata bilangan. Kata bilangan disebut juga numerial. Nah, kalau dikatakan kata bilangan, berikut penjelasannya. Kata bilangan atau numerial adalah kata yang merujuk pada suatu angka. Nah, kalau dikatakan yang sifatnya merujuk terhadap suatu angka,
berarti disebutlah sebagai kata bilangan atau numerial. Nah, berikut contohnya. Misalnya ada kata 3 ekor. Kalau dikatakan 3 ekor, di mana bentuk bilangannya atau angkanya? Menyatakan 3. Ada 3 ekor semut misalnya. Berarti ada 3 ya bilangan pada ekor semut tadi, seekor semut tadi. Nah, berikutnya kata 2 lusin. 2 lusin buku tulis. Berarti buku tulis itu terdiri dari 2 lusin. Berarti bilangannya 2 lusin. Yang ketiga, 20.000 rupiah. Berarti menyatakan bilangan uang ya, 20.000 rupiah. Nah, berikutnya kata keempat. Nah, bentuk bilangannya apa? Menyatakan nomor urut yang keempat. Berikutnya, kata berdua. Ini adalah kata bilangan. Bentuk bilangan kata berdua ini menyatakan kebersamaan. Artinya lebih dari 1 orang. Paham ya? Masih cukup mudah kan? Nah, masih semangat? Kalau masih semangat, kita lanjut kembali ya. Kita lanjut kembali kata sifat. Nah, kalau dikatakan kata sifat disebut juga dengan sebutan adjektif ya. Adjektif atau adjektiva itu adalah kata sifat. Nah, berikut penjelasannya. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang merujuk pada kebiasaan atau karakter. Ibu ulangi. Kata yang merujuk pada kebiasaan atau karakter seseorang. Nah, seperti apakah bentuk contohnya? Perhatikan. Contohnya adalah kata baik, cantik, pintar, ramah, pembohong. Ini adalah bentuk kata sifat atau adjektif. Contoh yang lainnya misalnya apa? Misalnya si mancung. Apalagi? Misalnya si pintar. Ya, pintar berbohong. Rajin menabung. Itu adalah merupakan kata sifat. Ya, Nak ya. Nah, misalnya kata baik. Baik itu masuk ke mana? Kebiasaan atau karakter? Ini adalah menyatakan karakter ya, karakter. Masuk ke bagian kata sifat. Kata cantik. Nah, cantik ini masuk ke mana? Kebiasaan atau karakter? Menyatakan karakter. Nah, kalau dikatakan pintar. Pintar ini apa? Apakah itu kebiasaan? Apakah menyatakan karakter? Ini adalah bentuk karakter ya, karakter seseorang. Masuklah itu ke kata sifat. Nah, kalau ramai itu masuk ke mana? Ke karakter juga atau ke kebiasaan? Iya, ini adalah masuk ke contoh bagian karakter yang masih juga merupakan kata sifat. Nah, kalau dikatakan pembohong, ini masuk ke mana? Masuk ke karakter atau kebiasaan? Masuk ke penggolongan kebiasaan ya. Rajin menabung. Nah, itu adalah kebiasaan ya. Itu adalah penjelasan tentang kata sifat. Paham kan? Kita lanjut kembali ya. Kita mulai kembali ke kata keterangan. Kata keterangan disebut juga sebagai kata adverbia. Nah, berikut penjelasannya ya. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang merujuk pada waktu, tempat, ataupun suasana. Nah, berikut penjelasannya ya. Kita mulai dari contoh kata pagi hari. Kalau dikatakan pagi hari, berarti itu adalah keterangan waktu. Nah, kalau kata di sekolah, itu masuk ke mana? Contoh keterangan tempat. Gerimis, masuk ke mana contohnya? Keterangan apa? Waktu, tempat, atau suasana? Masuk ke contoh suasana. Mencekam, menakutkan, itu sama seperti gerimis, masuk ke dalam contoh keterangan suasana. Nah, kalau ada contoh misalnya di rumah, itu masuk ke contoh mana, Nak?
Ya, tentunya masuk ke contoh keterangan tempat. Paham ya? Nah, baik, kita lanjutkan kembali, yaitu kata penghubung. Kata penghubung disebut juga sebagai kata konjungsi. Ya, ini tidak asing ya, karena ini sudah kita terapkan atau sudah kita pelajari di pembelajaran kita sebelumnya di tingkat SD maupun di SMP. Nah, kata penghubung adalah kata yang berfungsi menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Berarti fungsi kata penghubung tersebut sifatnya menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lainnya atau antara kalimat dengan kalimat yang lainnya. Itulah penjelasan kata konjungsi atau kata penghubung. Nah, seperti apa contohnya? Nah, berikut contohnya ya. Misalnya kata yang, ya, itu adalah kata penghubung. Demikian juga kata dan, ini adalah kata penghubung. Tetapi, ya, karena, walaupun, ya, atau, ya, itu adalah merupakan contoh kata penghubung, dan banyak lagi contoh kata penghubung. Paham ya nak ya? Jadi sekali lagi Bu jelaskan, kata penghubung itu sifatnya untuk menghubungkan antar kata ataupun antar kalimat. Paham ya? Iya, masih sangat mudah. Kita lanjut kembali ya. Kita lanjut berikutnya, yaitu kata depan. Nah, ini adalah penggolongan jenis kata atau kelas kata yang terakhir. Kata depan disebut juga sebagai kata preposisi. Ulangi, preposisi. Nah, berikut penjelasannya. Preposisi atau kata depan adalah jenis kata yang berada di depan suatu kata dasar dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, maksudnya apa tidak bisa berdiri sendiri? Kalau kata depan ini nak tidak bisa berdiri sendiri, supaya dia mempunyai arti atau makna, maka harus digabungkan atau dilekatkan dengan kata dasar, ya. Jadi kalau tidak ada kata dasar yang melekat pada kata depan tersebut atau preposisi tersebut, tidak ada artinya. Nah, sebagai contoh seperti apa contoh kata depan? Nah, berikut contohnya ya nak ya. Misalnya kata di. Kalau di ada nggak artinya? Tidak ada. Demikian juga dengan contoh kata depan ke. Tidak ada artinya. Tetapi kalau misalnya kita lekatkan dengan kata dasar sekolah. Sekolah kan kata dasar. Jadi dibuat di sekolah. Adakah artinya? Ada. Berarti menyatakan keterangan tempat berada di sekolah tersebut, ya. Jadi kalau dikatakan di, nggak ada artinya. Supaya ada artinya, dilekatkan dengan kata dasar, misalnya sekolah. Nah, dan perlu kalian ketahui, kata preposisi ini atau kata depan ini tidak boleh digabungkan dengan kata dasar cara penulisannya. Misalnya di sekolah, tidak boleh di sekolah, digabungkan tidak boleh, tetapi harus dipisahkan. Misalnya di spasi sekolah, ya nak. Nah, contoh yang kedua, kata depannya ke Bali. Kata ke dengan Bali tidak boleh digabungkan penulisannya, harus dipisahkan. Nah, itu ketentuan dalam penulisan preposisi atau kata depan. Demikian juga misalnya kata dari samping. Tidak boleh digabungkan, harus terpisah. Kepada kepala sekolah. Contoh, apakah digabungkan atau dipisahkan? Ya, pastinya dipisahkan. Kenapa? Karena itu sudah ketentuan dalam penulisan kata depan atau preposisi. Nah, anak-anak, cukup mudah kan materi kita tadi? Tadi sudah Ibu jelaskan, materi kita membahas tentang kebahasaan penulisan teks prosedur, di mana ada 3 cakupannya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang jenis kata. Nah, itulah yang sudah kita pelajari tadi. Ada 7 jenis kata. Yang pertama tadi yaitu kata apa?
kata benda, kata kerja, kata bilangan, kemudian kata keterangan, kemudian kata depan, kata penghubung, kata sifat. Nah, walaupun tidak berurutan, tetapi ada ketentuannya, ada 7 ya nak ya. Itu dipahami ya. Nah, materi kita tentang afiksasi, dan yang terakhir cakupan materi kita yang ketiga tadi itu tidak semuanya kita bahas. Itu kita akan lanjutkan di materi kita berikutnya pada modul yang keempat. Baiklah nak, inilah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini bisa kamu pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata Ibu sampaikan, terima kasih. Salam sehat, salam prestasi, dan tentunya tetap semangat walaupun kita belajar di rumah kita masing-masing. Bye untuk anak-anak Ibu semuanya.